Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Pengajaran dari Tuhan Yesus yang berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Dan hari ini kita akan lanjutkan dari Matius 6 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ayat ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pesan Tuhan Yesus yang berkata jangan khawatir, lalu kita bertanya, nah caranya bagaimana? Nah, ayat 26 ini Yesus menunjukkan kepada kita caranya supaya kita tidak khawatir. Hal yang sangat sederhana, tetapi seringkali kita lewatkan begitu saja karena kita berpikir Alkitab ini sulit dimengerti, kita berpikirnya terlalu tinggi. Perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, saya yakin bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar membayangkan burung-burung di langit. Seringkali kita membaca ayat ini, lalu kita membayangkan, oh ya saya tahu ya, burung-burung di langit, oh ya, terbang dan sebagainya. Bukan. Tapi maksud Yesus di sini adalah secara literal, kita diundang untuk betul-betul memandang burung-burung di langit. Nah, kita harus tahu latar belakang ayat ini disampaikan ketika Yesus mengajar mereka di bukit. Jadi ayat ini disampaikan kepada para pendengar, kepada para murid pada waktu itu di langit yang terbuka. Dan kita disuruh untuk belajar kepada ciptaan yang sangat sederhana. Burung-burung. Bukan sekedar memandang, tetapi kalau kita membaca padanan ayat ini di dalam Injil Lukas, Lukas mengkalimatkan dengan kata, perhatikanlah burung-burung di udara. Maksudnya, jangan cuman perhatikan sepintas lalu, jangan cuman lihat sekedarnya. Maksudnya adalah berhenti, amati, berhenti dari kesibukanmu, keluar dari rumahmu. Jangan di kamar terus. Jangan di dapur terus. Stres. Keluar. Keluar. Perhatikan. Perhatikan burung-burung di udara. Nah, piknik yang paling murah. Ini adalah piknik yang diajarkan Tuhan Yesus. Keluar dari rumah dan mengamati burung-burung di udara. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa hubungannya? Nanti sabar dulu. Tadi dikatakan jangan kamu khawatir. Kemudian ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, kita diperintahkan Tuhan untuk belajar dari burung ini, dari burung-burung ini, dan kita juga kembali mengingat kepada konteksnya. Ayat 19, Yesus mengajarkan jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi, sebab di bumi ini ngengat dan karat merusakkan, serta pencuri membongkar dan mencurinya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Apa hubungannya? Yang dimaksud Tuhan di sini adalah, ayo, jangan sibuk terus dengan apa yang kamu lakukan. Sibuk menimbun harta karena khawatir, takut kalau tidak bisa makan, takut kalau tidak bisa minum. Sibuk terus menimbun harta, sibuk, kerja terus karena khawatir. Yesus berkata, stop. Berhenti. Perhatikan burung-burung di mana? Bukan di kandang. Ya, saya perhatikan burung-burung Bapak di mana? Di kandang-kandang. Bukan. Bukan burung-burung di pasar burung. Bukan. Perhatikan burung-burung di langit, di udara. Nah, menarik sekali pada waktu Yesus membahas
ayat ini yang adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang berkata jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi. Yesus membahas dan menyinggung tentang mata. Kalau ayat yang sebelumnya ayat 19, Yesus berkata jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi. Terus kemudian ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Lalu Yesus berkata di mana hartamu, di situ adalah hatimu. Lalu ayat 22, Yesus seolah-olah berubah topik dan berkata mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu betapa gelapnya kegelapan itu. Loh, ada apa hubungannya? Ada hubungannya. Tadi Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Ada. Pandanglah burung-burung di udara. Artinya apa? Kalau kita hubungan dengan ayat yang tadi, nah seringkali kita nggak perhatikan ini. Waduh, saya makin kita membaca Alkitab, makin kita melihat keindahannya, hubungannya satu dengan yang lainnya. Pandanglah burung-burung di udara. Artinya apa? Bawa mata kita melihat kepada burung-burung di udara. Jangan biarkan mata dari terbit matahari sampai pada masuknya terus tertuju kepada Instagram. Orang punya apa ya? Orang punya rumah baru. Orang punya mobil baru. Orang piknik ke Eropa. Aduh, orang piknik ke Rusia. Orang piknik ke Thailand. Waduh, orang piknik ke Karibia. Bukan. Stop. Mata jangan selalu tertuju kepada media sosial. Mata jangan selalu dibawa ke mall. Bawa mata kita itu untuk melihat burung-burung di udara. Sebab apabila mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Jika mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Ini yang dimaksud. Jadi ayat ini hendak mengingatkan kepada kita, perhatikan burung-burung di udara, mengingatkan Anda dan saya akan Allah Bapa di surga yang sanggup memelihara kita. Jadi sudah berapa lama kita ini berdiam diri di kamar, work from home, ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Mau piknik juga nggak boleh di kamar, terus lihat Korea, terus lihat media sosial, stop. Keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah kan boleh kan? Ya. Pandanglah burung-burung di udara. Maka kita akan kagum akan Tuhan Allah kita. Jadi piknik sekali lagi tidak harus ke Eropa. Tidak harus ke Karibia. Tidak harus ke Cina, tidak harus ke Rusia, tidak harus pergi ke Amerika, tidak harus ke Indonesia, tidak harus ke Bali. Pergi keluar. Pandang ke langit. Burung-burung di udara dan berhentilah khawatir. Nah, kemudian Yesus melanjutkan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa maksudnya di sini? Yang pertama ada dua hal di sini. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kita lebih dari burung-burung itu. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Burung tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pohon tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna, lebih dari ciptaan yang lainnya. Lebih dari pohon-pohonan, lebih dari binatang, lebih dari burung-burung itu tadi. Bahkan Yesus rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan Anda, dan menyelamatkan saya. Yesus tidak datang ke dunia untuk menyelamatkan pohon dan burung-burung di udara. Indah bukan? Anda dan saya lebih daripada burung-burung itu. Kenapa khawatir? Lalu apakah kita berdiam diri? Ya sudah, saya nggak khawatir nih. Ya, berdiam diri saya. Kita kan lebih dari pohon-pohon dan burung. Kalau pohon-pohon dan burung-burung, kalau burung-burung di langit dipelihara oleh Tuhan, mereka tidak menabur dan tidak menuai, ya sudah kita diam aja kan. Kita tunggu di kamar, kita diam duduk di kursi menghadapi meja makan, nanti kan Tuhan Bapak pelihara. Bukan begitu. Kita lebih dari burung-burung. Yang kedua, artinya kepada kita dikaruniakan hikmat dan akal budi untuk bisa melakukan sesuatu.
Kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk bekerja. Jadi ayat ini tidak seharusnya membuat kita pasif dan tidak berbuat apa-apa. Justru kita diingatkan bahwa kita lebih daripada burung-burung itu. Kita bisa motong rambut orang. Kita bisa bikin pisang goreng. Kita bisa bikin bolu kukus. Kita bisa bikin nasi goreng, bakmi goreng, tahu goreng, tempe goreng, tape goreng, dan semua yang digoreng-goreng. Masih banyak yang lainnya. Bisa dijual. Kita lebih dari burung-burung. Burung nggak bisa masak. Burung nggak bisa belanja. Burung nggak punya kredit card. Ya, burung tidak bisa melakukan yang kita lakukan. Kita lebih dari burung-burung. Kita bisa bikin nasi bungkus. Kita bisa jalankan ojek, kita bisa kerja di kantor, kita bisa kerja di pabrik, kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi lawyer, kita bisa jadi guru, kita bisa jadi apa saja, kita bisa bekerja. Bukan malah malas dan tidak bekerja karena yakin kita dipelihara. Surat Rasul Paulus berkata, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi saya harap kita semua memahami ayat ini. Supaya kita ditolong untuk tidak terus memelihara kekhawatiran dan dibelenggu oleh kekhawatiran. Karena ya Yesus bilang jangan khawatir. Tapi kan Pak, kita ini anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5. Ya Pak, tapi kan upah minimum regional nggak naik tahun ini. Ya Pak, tapi kan kita ini ada wabah, ada pandemi corona seperti ini, kita nggak bisa keluar. Ya Bapak nggak perlu khawatir. Ya Bapak nggak khawatir, saya khawatir. Ya terserah. Yesus sudah berkata jangan khawatir. Yesus bukan sekedar berkata jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi Yesus sudah berikan jalan keluarnya, keluar. Pandanglah burung-burung di udara. Dia dipelihara oleh Bapakmu yang di surga. Apalagi kamu. Kamu lebih dari burung-burung itu. Kamu ciptaannya. Kamu milik kepunyaannya. Tapi juga kamu lebih dari burung-burung itu dalam arti kamu bisa melakukan sesuatu. Jadi saya harap dan berdoa ayat ini memberkati kita sekalian dan menolong kita untuk kita keluar dari belenggu kekhawatiran. Kita akan lanjutkan bahasan ayat 27 esok. Masih ada hubungannya dengan kekhawatiran. Saya harap Anda semua sangat-sangat bersemangat untuk mengikutinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau bukan hanya sekedar melarang kami khawatir, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami cara sederhana yang mengingatkan kami siapa kami yang lebih daripada burung-burung di udara. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Bahkan Tuhan menyediakan piknik yang tidak harus mengeluarkan biaya mahal. Piknik yang paling murah yang diajarkan Tuhan Yesus. Pandanglah burung-burung di udara. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dibebaskan dari jerat dan belenggu kekhawatiran yang sangat-sangat mengganggu dan tidak menolong kami untuk hidup beriman kepadamu. Tolong kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya berdoa dan berharap saudara diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Apapun yang kita lakukan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan kita hidup untuk memuliakan Dia. Amin.